sosial media untuk menyebarkan restorannya, menu-menunya, suasananya, vibes-nya gitu kan, sehingga orang makin tertarik gitu kan. Dan ini adalah satu konsep social selling yang memang sudah diterapkan. Salah satu film yang lagi yang berkonsep social selling itu ada namanya Chef. Ini tuh film lama, teman-teman. Jadi kalau aku bisa ceritain sedikit, ada 8 orang chef yang akhirnya memutuskan untuk mereka itu berjualan keliling, teman-teman. Jadi mereka menggunakan food truck untuk berkeliling menjual hotdog, gitu kan. Tetapi setelah hampir kayak misalnya 2-3 bulan mereka keliling-keliling itu kayak nggak ada yang tahu gitu kan, padahal hotdognya enak sekali. Nah, ada anak kecil gitu kan, namanya si James, ini yang paling kecil, dia menggunakan sosial media, teman-teman. Jadi dia menggunakan platform sosial media di mana dia ngeposting tentang makanan dari food truck-nya gitu kan. Dan setiap food truck-nya ini mampir, dia itu kayak nge-tag location, terus juga kayak misalnya ngebagiin menu-menu, terus di mana mereka akan bisa ditemukan, dan selanjutnya. Alhasil saat mereka berjalan gitu kan, food truck-nya ini berjalan, belum parkir gitu kan, food truck-nya orang udah pada ngantri, teman-teman, untuk beli hotdog-nya. Karena memang sebegitu luar biasanya kekuatan sosial media gitu kan pada saat kita mau berjualan gitu ya, teman-teman. Jadi kalau saat ini teman-teman masih belum maksimal dalam menggunakan sosial media untuk menjalankan bisnis Oriflame, baik itu berjualan ataupun menceritakan tentang luar biasanya bisnisnya teman-teman, mulai deh gitu kan, dan mulai untuk memperbaiki konten-kontennya yang ada di sosial medianya teman-teman. Nah, tadi ini kita udah bahas ya teman-teman ya. Jadi modul pertama ini kita akan menyebarkan untuk memancing minat. Dan apa yang disebarkan? Yang pertama yang perlu disebarkan adalah kisah dan pengalaman yang asli, jujur, dan berguna atau berfaedah. Jadi jangan menyebarkan hal-hal yang kayak kita tuh kita nggak tahu gitu kan, apakah memang benar-benar produk ini bagus apa enggak gitu ya. Maksudnya kayak kita mungkin belum pernah coba tapi kita udah kayak overclaim gitu kan, itu nggak boleh teman-teman ya. Jujur dalam arti jangan dilebih-lebihkan gitu ya teman-teman, sama dengan overclaim juga. Dan berguna, pastinya apa sih yang yang berguna buat orang banyak gitu kan, maksudnya kayak misalnya penting untuk mereka ketahui gitu ya. Rekomendasi dan review produk. Jadi kayak misalnya dalam satu katalog itu kan banyak ya teman-temannya, produknya kita tuh banyak banget. Nah, teman-teman mungkin bisa pick beberapa produk dari katalog yang memang teman-teman itu kuasai, atau teman-teman sudah mencoba dari produknya tersebut dan akhirnya teman-teman bisa mereview dan merekomendasikan produk tersebut. Teman-teman juga bisa menyebarkan tips ya dan tutorial kecantikan, contohnya misalnya tips untuk mencegah bibir kering misalnya gitu kan. Banyak tuh kayak tips-tipsnya seperti apa, contohnya ya rajin minum air, menggunakan pelembab bibir gitu kan. Salah satunya juga mungkin teman-teman langsung bisa promosi tentang tender care. Tapi sebelum langsung tender care gitu kan ya, teman-teman pasti kebagiin tips juga. Kalau tutorial kecantikan banyak ya teman-teman, kayak sudah banyak teman-teman Oriflamers yang berbagi tentang beauty hacks, contohnya misalnya bagaimana make up, terus juga berbagi tentang skincare rutin dan lain-lain. Dan kita juga bisa menyebarkan info produk dan penawaran terbaru yang ada di katalog, teman-teman. Dan ini tuh kalau misalnya teman-teman sudah melakukan ini, itu teman-teman tetap lanjutkan aja. Kalau belum dilakukan, teman-teman mungkin boleh lihat apa yang belum aku lakukan gitu kan. Teman-teman mulai coba untuk melakukan hal tersebut. Nah, gimana sih kita bisa menyebarkannya? Kalau kita bicara tentang sosial gitu kan, teman-teman bisa menyebarkan itu secara offline. Tapi mungkin kayak sekarang ini karena kita masih pandemi ya, di mana kita tuh masih belum bisa benar-benar bersosialisasi dengan orang-orang banyak gitu kan. Teman-teman bisa mulai dari inner circle-nya dulu. Contohnya lingkungan keluarga misalnya gitu kan, atau kayak tetangga gitu kan teman-teman, atau contohnya
lingkungan keluarga yang mungkin nggak yang serumah, tapi kayak contohnya sepupu-sepupu seperti itu. Jadi banyak ya teman-teman tempat untuk bisa menyebarkan secara langsung. Atau yang paling efektif ya di saat seperti ini adalah melalui media sosial. Dan banyak sekali platform media sosial yang sudah sangat mensupport untuk kita bisa menyebarkan konten. Salah satu yang banyak digunakan itu adalah Facebook, teman-teman, dan Instagram pastinya. Dan teman-teman, apabila teman-teman menggunakan kedua kombinasi dari hal ini, baik itu secara langsung ataupun secara media sosial, maka teman-teman pasti akan bisa menemukan pelanggan. Dan pastinya teman-teman akan bisa menemukan juga yang namanya loyal customer. Jadi bukan hanya pelanggan aja, tapi memang customer yang dia kalau misalnya mau beli produk Oriflame, ya pasti nyari kita gitu kan. Semuanya berasal dari sebuah kisah. Kisah akan memancing rasa penasaran, interaksi, motivasi, dan tindakan. Nah, teman-teman, kita sedikit belajar tentang ini Oriflame ya, atau kayak sedikit basic knowledge tentang Oriflame itu apa sih? Karena pastinya kalau misalnya kita mau menyebarkan konten gitu kan, baik itu konten produk ataupun tentang konten bisnis, kan kita harus tahu dulu ya teman-teman ya tentang Oriflame itu sendiri. Gimana ya gitu kan, jadi biar kita tuh lebih confident saat kita menyebarkan konten tersebut. Nah, ini aku yakin sih teman-teman udah tahu bahwa Oriflame itu dari Swedia ya, didirikan tahun 1967 di Stockholm. Dan dari awal itu memang kita udah menggunakan gaya bisnis social selling, teman-teman. Ya, teman-teman ya, walaupun kayak waktu itu masih 67 itu masih belum ada sosial media ya, belum ada internet gitu kan. Tapi udah mulai social selling. Waktu itu udah dilakukan door to door ya, dari awal kita menyebarkan produk gitu kan. Dimulai dari home sharing, dimulai dari door to door, dan itu adalah proses social selling yang sangat sederhana, teman-teman. Dan saat ini Oriflame itu adalah perusahaan kecantikan social selling nomor 1 di Eropa, di mana kita terinspirasi oleh alam Swedia dan ilmu pengetahuan ya, dan kita menerapkan cara pandang khas Swedia tentang kecantikan ya, yang dikenal dengan namanya Beauty by Sweden. Nah, Oriflame ini adalah perusahaan keluarga ya teman-temannya, family business yang didirikan oleh 2 orang bersaudara, teman-teman, yang sampai sekarang itu sudah memiliki lebih dari 3 juta member tersebar di lebih dari 60 negara. Nah, ini ada beberapa fakta nih tentang Oriflame. Yang pertama, produk Oriflame terjual tiap hari di seluruh dunia itu ada 1,2 juta, teman-teman. Ini dari hasil riset tahun 2019 lalu, teman-teman ya. Dan hadir di 60 negara, 60 negara di seluruh dunia, ini bahkan lebih ya dari 60 negara, salah satunya di Indonesia. Dan Oriflame itu sudah 35 tahun ya di Indonesia. Tahun depan kita masuk ke anniversary ke 35 tahun. Kita memiliki 3 juta member independen ya teman-teman ya. Lebih dari 50 tahun memiliki pengalaman dalam melatih dan mendukung para membernya untuk menjalankan bisnisnya. Dan Oriflame ini adalah perusahaan yang sangat-sangat mendedikasikan juga profitnya ya untuk amal. Dan sudah lebih dari 1,1 juta euro yang terkumpul gitu kan untuk amal dari tahun 2015. Dan saat ini seperti yang tadi udah aku sebutkan, Oriflame itu sudah menjadi perusahaan kecantikan social selling nomor 1 di Eropa dan di Indonesia juga, teman-teman. Udah 2 tahun berturut-turut kita menjadi perusahaan kecantikan social selling di Indonesia. Jadi hebat banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya kayak teman-teman mau tahu lebih banyak fact tentang Oriflame, teman-teman bisa buka di web Oriflame, temukan tentang tentang company profile Oriflame ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa menemukan ini di booklet ini Oriflame gitu kan. Nah, sekarang kita ngebahas sedikit tentang Beauty by Sweden atau kecantikan ya yang terinspirasi dari Swedia. Oriflame itu adalah perusahaan yang melihat kecantikan teman-teman itu tidak hanya sebatas penampilan fisik saja, tapi juga bagaimana kita mengekspresikan diri, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berinteraksi, gitu kan. Kecantikan itu tidak hanya dilihat dari sosok fisik yang banyak dari mungkin kebanyakan
orang gitu kan mungkin hanya ngelihat hanya faktor fisiknya aja gitu ya teman-teman, tapi di Oriflame itu kita nggak bilang tampil cantik, tapi kita bilang tampil menarik. Nah, Oriflame ini juga adalah perusahaan yang sangat peduli banget tentang sustainability atau perusahaan yang sepenuhnya berkelanjutan gitu kan. That's why produk-produk yang ada di Oriflame itu adalah produk-produk yang dibuat aman ya untuk lingkungan dan juga memiliki kandungan bahan-bahan yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan juga tidak, kalau bisa tuh tidak merusak lingkungan teman-teman. Produk-produknya juga kemasannya gitu kan bisa didaur ulang atau biodegradable, kandungannya juga tidak merusak alam gitu kan atau lingkungan gitu kan teman-teman, sehingga kenapa kita benar-benar harus percaya terhadap Oriflame, karena perusahaan Oriflame itu produk-produknya adalah produk-produk yang dibuat untuk keberlanjutan gitu kan ekosistem gitu kan teman-teman. Jadi benar-benar kayak kita tuh harus tahu juga gitu ya sebelum kita misalnya nanya gitu kan, produknya Oriflame itu bahan-bahannya alami nggak gitu kan. Dan dari sini kita sudah bisa mulai untuk menjelaskan. Nah, 3 hal tentang sustainability atau keberlanjutan itu yang pertama adalah proses penyeleksian ramah lingkungan untuk bahan-bahan yang digunakan gitu kan. Dan kita juga menggunakan ekstrak alami, contohnya misalnya kita menggunakan ekstrak dari biji-bijian gitu kan teman-teman untuk scrub gitu ya, yang memang tidak merusak kulit pastinya gitu kan, dan juga aman untuk kulit kita. Dan kita memiliki pengujian ya, pengujian keselamatan ya yang sangat seksama. Jadi kayak sebelum kita memakai produk Oriflame atau sebelum produk Oriflame itu ada di tangan kita, itu sudah melalui proses pengujian yang sangat-sangat ketat sekali teman-teman. Jadi udah nggak diragukan lagi gitu kan. Makanya jangan ragu untuk menyebarkan konten atau jangan ragu-ragu untuk menyebarkan testimoni atau review tentang produk. Nah, kalau kita bicara tentang produk Oriflame itu kan range-nya itu banyak ya teman-teman ya. Ada color kosmetik, ada personal and hair care, ada skincare gitu kan. Terus ada fragrance, ada wellness, ada apa lagi tuh teman-teman. Ada apa yang belum aku sebutkan ya tadi ya. Jadi banyak gitu kan teman-teman. Dan saranku adalah teman-teman saat mulai untuk membangun bisnis ini, teman-teman harus memiliki produk hero atau produk andalan. Minimal banget, teman-teman itu minimal banget itu punya 5 produk andalan yang teman-teman bisa ceritakan, teman-teman memang udah pakai gitu kan, dan teman-teman itu udah pede gitu ya saat ngomongin tentang produk tadi. Kalau misalnya teman-teman anggaplah sudah menggunakan satu produk, kayak misalnya apa ya, kayak contohnya misalnya kayak aku ya teman-teman ya. Aku adalah orang yang sangat-sangat kayak concern banget gitu kan dengan perawatan kulit atau skincare gitu kan. Dan aku sudah menggunakan Novage Ultimate Lift itu sudah berapa lama ya? Udah lama sih, udah lumayan lama gitu kan teman-teman. Udah hampir 2 tahun bahkan 3 tahun lebih gitu kan. Udah ya lebih bahkan. Dan sudah sangat-sangat merasakan sekali manfaatnya dan merasakan perubahan gitu ya dari Novage Ultimate Lift. Kulitnya udah keras, udah kayak berasa lebih kencang gitu kan teman-teman, benar-benar kayak terhidrasi juga dan lembab. Nah, sehingga aku pede misalnya ada teman aku yang mengalami kondisi kulit yang sama gitu kan, aku akan pede menceritakan tentang Novage Ultimate Lift ini. Kenapa? Karena aku memang sudah pakai dan aku memang sudah membuktikan tentang si Novage Ultimate Lift ini. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana sih kita menciptakan dan membagikan kisah di balik produk? Ada 3 hal yang harus kita pahami dulu teman-teman. Kontennya itu harus mencakup 3 hal ini. Apa sih kisah di balik produk itu? Terus kenapa itu penting atau bermanfaat nggak sih? Dan di mana kita akan menyebarkannya? Contohnya misalnya kayak tadi ya, penyampaian sederhana tentang produk tersebut yang berdasarkan dengan pengalaman pribadi, atau misalnya nih
kalau misalnya gitu ya, kita nggak pakai produk itu, tapi kita tahu ada orang lain atau downline misalnya, atau orang serumah misalnya yang menggunakan produk tersebut, dan memang kita tahu bahwa dia pakai secara teratur, kita tahu bagaimana dia merasakan manfaat dari produk tersebut, kita juga bisa ngasih rekomendasi dari pemakaian orang lain, tapi yang memang benar-benar kita tahu ya teman-teman ya, misalnya downline kita gitu kan. Jadi bukan yang kayak kita tuh kayak kalau kita ngebagiin bukan yang bilangnya tuh kayaknya itu bisa menghilangkan jerawat misalnya gitu kan, tapi kita udah confident bahwa itu bisa menghilangkan jerawat karena ada downlineku yang memang udah pakai, atau misalnya ada customerku yang udah pernah pakai dan itu udah terbukti seperti itu. Nah, orang lebih menghargai pendapat seseorang dibanding saat melihat iklan. Tadi kita udah bahas ya teman-teman, kenapa orang lebih tertarik dari rekomendasi personal gitu kan. Dan orang tuh kadang dia mau tahu pengalamannya gitu ya. Misalnya kayak, kamu kalau udah pakai itu apa yang dirasakan, seperti itu. Itulah kenapa saat kita sudah menjual produk kepada pelanggan kita nggak berhenti sampai di situ aja. Kita harus tanya juga feedbacknya seperti apa. Gimana membagikannya? Tadi ini kita bahas ya teman-teman, secara sosial baik itu online ataupun offline. Nah, ada panduannya gitu ya agar video kita gitu kan atau konten kita itu lebih menarik teman-teman. Kalau kita bikin video ya pastikan videonya itu singkat dan jelas gitu ya, kalau bisa nggak lebih dari 1 menit. Karena orang itu kadang juga nggak begitu suka gitu kan kalau videonya terlalu panjang, pembahasannya terlalu ngalor ngidul gitu kan. Lebih baik apabila dia singkat dan jelas gitu teman-teman. Buat kisah yang personal gitu kan dan punya arti mendalam untukmu. Tadi yang seperti aku bilang, yang memang benar-benar tuh kita ngerasain banget perubahannya. Fokus pada hasil teman-teman dan apa artinya untuk kita. Jadi kayak apa yang kita rasakan setelah kita menggunakan produk tersebut. Fokusnya kepada hasil. Tunjukkan semangat dan perasaan selain kisahnya, yang penting bagaimana kita menyampaikannya. Jadi kalau kita bikin video, teman-teman kayak seolah-olah kita memang beneran kayak berhadapan dengan customer kita. Jadi videonya jangan terlalu kaku gitu kan, bikin yang lebih fun, bikin yang lebih bikin penasaran juga gitu kan. Jadi setelah orang melihat video kita, mereka akan ngejapri atau nge-DM kita atau langsung nanya gitu kan tentang produk tersebut. Kan adalah overclaim atau melebih-lebihkan pengalaman teman-teman. Karena satu dan lain orang itu belum tentu sama. Misalnya kayak kemarin kita udah bahas ya di kode etik gitu teman-teman, nggak boleh banget kita itu overclaim atau melebih-lebihkan hasil teman-teman, karena bisa jadi misalnya aku merasakan itu tapi belum tentu pelangganku saat menggunakan produk itu mereka juga merasakan hal yang sama gitu teman-teman. Jangan juga ngebahas masalah medis atau penyakit yang memberikan pesan bahwa produk memiliki khasiat menyembuhkan. Karena ya kita bukan dokter kulit, teman-teman. Lagi-lagi kita tuh jangan terlalu saintifik gitu kan. Kayak contohnya misalnya terlalu ngebahas hal-hal yang terlalu bersifat spesifik teman-teman. Contohnya misalnya kayak jerawat. Terus kita tuh kayak jerawat kamu ini adalah kategori jerawat A misalnya. And then kita ngebahas lagi tentang misalnya kandungan dari produk tersebut yang kita bahkan kayak nggak yakin apakah memang benar-benar itu bisa mengatasi apa enggak gitu ya. Buat klaim yang tidak masuk akal atau janji berlebihan, jadi nggak boleh over promising juga. Apa yang memang tercantum di katalog atau apa yang memang menjadi klaim terhadap produk tersebut, ya itu aja yang kita bahas teman-teman, di samping ya testimoni pribadi gitu kan, tapi jangan janjikan yang berlebihan. Contohnya misalnya kita berjualan Nutri-Shake gitu kan. Nutri-Shake itu kan memang minuman kesehatan gitu kan. Kita nggak bisa bilang tuh misalnya untuk orang overweight kalau minum Nutri-Shake 3 bulan maka dia bisa turun berapa kilo gitu ya. Belum tentu teman-teman, karena Nutri-Shake itu bukan hanya untuk minuman diet gitu kan, tapi harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat, diimbangi juga dengan pola makan seperti itu. Jadi nggak boleh banget kita itu over promising atau overclaim. Nah, sampaikan info produk yang terlalu panjang atau sulit dipahami. Tadi yang kita bahas ya, teman-teman ya, karena orang 1 menit itu udah kayak cukup sih buat mereka. Nah, ini kita lanjut lagi, teman-teman.
ini ya teman-teman ya, saat kita mau ngasih testimoni, sebelum kita bikin video, kita harus nanya dulu tuh ke diri sendiri, apa ya keluhan aku sebelum menggunakan produk ini, terus bagaimana mengenal produk ini, misalnya katalog atau ditawarkan oleh member misalnya, itu kan sebelum kita join Oriflame, atau memang karena kita udah tahu bahwa produk ini memang bagus dari hasil browsingnya kita. Produk apa yang kita gunakan gitu ya, itu penting. Jadi bukan hanya cerita tentang oh ini produknya bagus tapi nggak ketahuan produknya apa hasilnya dan apa artinya untukku. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, contohnya misalnya kisah di balik produk Novage Bright Sublime gitu ya. Ini ada satu paragraf gitu kan, kulit saya memiliki banyak bintikan hitam, kering dan tidak merata. Kemudian dia ngebahas tuh tentang bagaimana aku mengenal produk ini. Dan saya sangat senang ketika diundang mengikuti skincare melalui sosial media oleh rekan kerja. Dalam grup mereka merekomendasikan dan saya nyoba akhirnya. Nah, produk apa yang aku gunakan? Dia menggunakan Novage, Oriflame Novage Bright Sublime Set. Dan hasilnya setelah dia menggunakan, dia merasakan kulit wajah menjadi lebih cerah, merata, dan bintik hitam mulai memudar. Kulit wajah saya jadi lebih lembab dan kenyal, sehingga saya lebih percaya diri khususnya saat saya bertemu dengan orang baru dimanapun, gitu kan. Jadi videonya teman-teman itu harus mencakup 4 poin ini tadi, gitu ya teman-teman. Nah, contohnya misalnya ini juga NutriShake gitu kan, apa keluhannya gitu kan, terus bagaimana dia kenal produk tersebut gitu ya, produk apa yang digunakan, dan apa hasilnya setelah dia meminum NutriShake ya secara teratur, dia ngerasa lebih sehat, bisa menjaga berat badan, lebih merasa segar ketika melakukan aktivitas setiap hari. Poin plus yang mungkin bisa teman-teman tambahkan itu adalah yang lebih personal. Contohnya misalnya setelah menggunakan NutriShake, personally saya ngerasa jadi bisa mengontrol pola makan, dan impact-nya misalnya ya teman-temannya, impact-nya akhirnya pola hidup saya atau gaya hidup saya sudah semakin teratur, dan akhirnya bisa turun deh berat badannya kayak gitu. Tapi itu bukan fokus utama. Yang fokus utama itu adalah memang benar-benar yang sesuai dengan klaim teman-teman. Oke, terus kita mesti juga punya foto before after teman-teman sebelum kita ngebagiin tentang kisah di balik produk. Karena foto itu sangat-sangat apa ya kalau aku bilang ya, sangat-sangat powerful, sangat-sangat menjadi bukti nyata gitu ya teman-teman. Kalau mungkin kayak kita nulis tanpa foto, orang mungkin akan kayak males gitu kan baca paragraf, apalagi kalau panjang. Tapi kalau disertai foto pastinya akan lebih menarik dan meyakinkan. Contohnya seperti ini, teman-teman bikin foto before after sebelum menggunakan Illuskin Aqua Boost Foundation SPF 20 ya. Usahakan fotonya teman-teman ini adalah foto yang nggak diedit atau benar-benar kayak foto yang asli. Ambil latar belakang yang polos kalau bisa ya. Jangan terlalu banyak objek gitu kan, jadi fokusnya adalah ke wajah gitu kan, dan pencahayaannya dan juga fokus kameranya itu rata teman-teman, sehingga memang yang terfokuskan adalah area wajah, dan sebelum kita menggunakan foundation ini seperti apa, setelahnya seperti apa, seperti itu. Pusatkan pada area yang dituju. Nah, contohnya ini sesudahnya ya teman-teman ya, fotonya juga dengan angle yang sama gitu kan, pakai pencahayaan yang sama gitu ya. Hindari atau sebisa mungkin jangan menggunakan filter, karena kadang kalau pakai filter itu kan, filter sekarang itu ya bagus-bagus ya teman-teman ya, filter-filter di story bahkan itu kayak banyak banget filter yang akhirnya bikin kayak oh wow banget gitu kan, apalagi kalau misalnya teman-teman over filternya tuh yang over ya. Jadi sebisa mungkin gunakan tanpa filter gitu kan, dan sebisa mungkin menggunakan kalaupun misalnya teman-teman mau edit sedikit, mungkin paling yang diedit itu mungkin adalah area sekitarnya, mungkin kayak dibikin sedikit blur gitu ya. Jadi yang diedit itu yang terfokus itu adalah area wajahnya teman-teman. Nah, contohnya juga misalnya foto before after penggunaan maskara gitu ya teman-teman ya. Jadi fokusnya adalah ke area mata. Mungkin bisa dibarengi dengan 1 atau 2 foto seluruh wajah, tapi khusus untuk maskaranya teman-teman fotoin area bulu mata seperti itu. Jadi memang beneran oh dia udah pakai maskara nih, beda banget sebelum dia belum pakai maskara.
Nah, contohnya juga setelah penggunaan, sebelum dan sesudah penggunaan Novage Bright Sublime gitu ya, di mana tekstur kulit wajah kita lebih merata. Dan ini sebenarnya kalau untuk skincare itu kan bukan instan ya teman-teman ya. Kalau kayak maskara sama foundation itu kan instan ya. Artinya kita bisa foto sebelum saat itu juga dan foto sesudah saat itu juga setelah kita aplikasikan. Tapi kalau untuk skincare ini butuh waktu atau takes time untuk beneran bisa dapetin foto afternya. Makanya sebelum teman-teman pakai, teman-teman foto, harus ke foto gitu kan. Jadi akan kelihatan benar-benar before afternya. Dan bisa ditambahin tuh misalnya ini setelah pemakaian selama contohnya 4 minggu kayak gitu. Jadi orang juga akan ngerasa bahwa oh memang hasilnya tuh nggak bisa diharapkan instan karena butuh yang namanya proses. Nah, setelah itu buat dan sebarkan konten yang bagus di media sosial. Kalau tadi udah bikin foto before after, teman-teman, sekarang sedikit kita berbicara tentang gimana sih foto yang menarik gitu kan di sosial media yang bisa kita sebarkan. Jadi fotonya itu sebisa mungkin teman-teman bikin foto yang estetik ya. Kalau bikin foto produk itu bikin fotonya tuh menarik gitu kan, estetik. Teman-teman mungkin bisa menggunakan properti foto, teman-teman mungkin bisa mengambil foto dengan background yang oke gitu kan, instead of teman-teman langsung aja di foto tuh kayak nggak jelas juga tuh produknya apa, terus kayak dicampur-campur misalnya teman-teman ya. Nah, karena kita tuh harus punya tujuan yang jelas. Jadi, apa sih yang ingin ditampilkan? Apa feedback yang diinginkan setelah orang melihat kontennya kita? Terus bagaimana kita berinteraksi dengan audiens kita, atau kayak misalnya kalau di Instagram tuh followersnya kita setelah kita menggunakan produk tersebut atau setelah kita membagikan tentang produk tersebut. Jadi kita juga harus bikin caption yang bikin kayak gimana ya, orang tuh akan tertarik untuk nanya atau kayak penasaran gitu kan dengan produknya. Dan fotonya juga harus menarik perhatian ya teman-teman ya, karena teman-teman itu lagi berkompetisi gitu kan dari ribuan Oriflamers Indonesia misalnya gitu ya. Jadi memang jangan asal-asalan kalau bikin foto. That's why kita tuh memang butuh yang namanya modal kamera yang bagus ya teman-teman ya. At least kalau teman-teman pakai smartphone, kameranya yang kualitasnya bagus deh. Kan kemarin kita udah training tuh ya teman-teman tentang fotografi gitu ya. Kemarin kita udah diajarkan bagaimana cara mengambil angle foto, bagaimana biar walaupun kita nggak punya kamera yang mahal, tapi kita lewat handphone aja kita bisa ngambil dengan komposisi yang bagus gitu kan, termasuk dengan lighting, background, cara mengatur dan lain-lain. Oke, aku lanjut lagi teman-teman. Nah, seperti apa konten sosial media yang bagus? Jadi kalau misalnya teman-teman bikin konten tentang produk, usahakan juga teman-teman itu muncul di fotonya. Jadi mungkin bisa dibagi berapa slide. Contohnya misalnya slide pertama itu adalah slide produknya. Slide keduanya misalnya teman-teman megang produk tersebut atau memang benar-benar oh ini tuh bukan foto yang dicomot gitu kan dari foto apa ya, contohnya kayak misalnya foto orang kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, tadi ini kita udah bahas ya bahwa deskripsinya itu harus singkat, jelas, dan jangan promosi melulu teman-teman. Share hal-hal menarik juga ke followers kita. Contohnya tadi yang kita udah bahas tips kecantikan gitu kan, kayak tips-tips tentang beauty ataupun skincare kayak gitu-gitu. Jadi lebih menarik gitu kan konten sosial medianya. Nah, ini juga kita udah bahas bagaimana agar reviewnya itu adalah review yang jujur dan tidak melebih-lebihkan. Nah, sekarang kalau misalnya kita bisa compare tuh dari gambar A dan B gitu kan, pastinya yang lebih menarik adalah konten A gitu kan, dari gambar A di mana dia foto dengan lebih nice, produknya juga rapi gitu kan, ketimbang produk yang kayak gini nih, kita nggak tahu produknya apa gitu kan, di fotonya juga dari atas, latarnya juga nggak oke banget gitu kan, and then kita langsung bagi di sosial media. Orang juga kalau sekilas gitu kan, orang ngelihatnya oh dia habis belanja di supermarket gitu kan, terus dia nge-unboxing produk-produk yang dibeli gitu kan, jadi kayak
nggak ketahuan juga apakah ini Oriflame apa enggak gitu ya teman-teman, karena nggak fokus. Dan nggak fokus juga mau jualan apa, karena saking banyaknya yang diposting. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Instead of kita hanya foto Love Nature face lotionnya saja, kenapa enggak kita tuh foto dengan wajah kita. Jadi pelanggan kita memang beneran tahu bahwa oh kita tuh menggunakan kok produknya, seperti itu. Nah, ini aturan kombinasi konten yang bagus, teman-teman. Kemarin juga sebenarnya sudah di-share juga ya waktu kita training Instagram gitu kan, training sosial media. Jadi jangan terlalu banyak konten tentang produk, jangan melulu tentang produk, tapi kombinasikan dengan konten mengenai gaya hidup. Bagaimana kayak contohnya misalnya tips tutorial kecantikan, pengalaman menggunakan produk, foto before after, foto conference atau have fun di Oriflame, foto tentang keseharian kita, foto tentang betapa menyenangkannya kita menjalankan bisnis Oriflame, dibarengi juga dengan kayak let's say foto pencapaiannya teman-teman gitu ya. Jadi sambil teman-teman berjualan produk, teman-teman juga berjualan bisnis, berjualan tentang bisnisnya Oriflame. Orang akan lebih menarik ketimbang teman-teman itu yang difoto hanya produk semua. Kan kita bukan online shop ya teman-teman ya. Kalau kayak online shop itu kan dia hanya berbicara tentang produk. Semua feed Instagramnya itu isinya produk-produk semua. Orang juga akan bosen gitu ya. Tapi yang kita jual selain produknya, kita menjual cerita, kita menjual bisnis, kita menjual tentang opportunity di Oriflame. Nah, ini tadi kita udah bahas ya teman-teman ya. Menyebarkan melalui konten dari social media library. Social media library-nya Oriflame itu juga keren banget ya, udah disiapin tuh juga teman-teman contoh-contoh konten yang teman-teman bisa copy gitu ya, dan teman-teman bisa tambahkan sehingga teman-teman nggak terlalu ribet gitu kan untuk misalnya mau nyari produk-produk yang teman-teman mau gunakan di kontennya teman-teman. Terus juga sampel juga bisa. Sebenarnya kalau misalnya sampel itu saat ini karena kita nggak semua produk itu ada sampelnya ya teman-teman ya. Jadi kalau aku sih mungkin kalau bisa aku bagi tips ya teman-teman, kalau mau bikin kayak contohnya Q&A atau misalnya contohnya giveaway gitu kan. Teman-teman tuh bisa giveaway-nya itu berupa sampel produk gitu ya. Jadi orang akan nyoba gitu kan. Nah, and then kita bikin kayak misalnya polling gitu ya teman-teman. Misalnya kita bikin polling, teman-teman kalau mau aku kasih sampel, teman-teman lebih tertarik menggunakan misalnya masker Love Nature atau misalnya masker Novage gitu ya. Cuman karena Love Nature kan udah terakhir di katalog ini ya teman-teman ya, jadi kayak agak susah untuk menjualnya. Jadi contohnya misalnya masker Novage karena masih ada di katalog gitu ya. Teman-teman bisa tuh kalau misalnya kita lagi ada passion for beauty, harganya lagi murah, teman-teman bisa order, and then bisa tuh dijadikan kayak contohnya giveaway gitu ya. Misalnya teman-teman ngebahas tentang manfaat masker misalnya, terus di akhir teman-teman bisa cantumkan ada nih teman-teman giveaway untuk yang mau nyobain Novage, aku akan kasih sampelnya misalnya seperti itu. Jadi akan lebih menarik gitu kan, karena orang oh dia pakai dulu gitu ya. Memang sih kita harus agak kayak modal dulu gitu kan teman-teman, tapi hasilnya nanti pasti akan lebih apa ya, lebih kelihatan lebih banyak gitu kan salesnya kalau memang orang benar-benar kayak aduh udah nyobain dan memang beneran enak banget loh setelah kita misalnya pakai Novage revitalizing masker seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya tips ya, tapi kayaknya saat ini kita nggak bisa melakukan ini gitu kan, karena hygiene ya, karena masih dalam keadaan pandemi. Teman-teman kalau misalnya mau ngebagiin sampel offline sih tidak aku sarankan gitu ya, apalagi kalau misalnya kayak lipstick terus nyoba-nyoba lipstick segala macam itu tidak aku sarankan untuk saat ini. Yang bisa disarankan adalah kalau misalnya memang ada yang kemasan, yang dalam bentuk kemasan seperti itu. Kayak contohnya misalnya NutriShake ya, teman-teman kita bisa kasih dalam satu scoop, misalnya teman-teman taruh dalam plastik gitu ya, ada plastik yang memang plastik clip gitu ya, teman-teman bisa mengasih dalam satu scoop, terus kasih dia coba dulu seperti itu.
Nah, ini juga contohnya menyebarkan melalui Facebook ya. Terus kalau misalnya teman-teman butuh tips dan trik tutorial kecantikan, teman-teman bisa dapetin dari Beauty Edit. Teman-teman juga bisa banyak browsing gitu ya. Aku yakin teman-teman pada pinter semua, bisa browsing gitu kan. Tapi ya lagi-lagi saat teman-teman mau menyebarkan tips dan tutorial, itu harus berkaitan dengan produk yang lagi teman-teman mau jual. Dan jangan asal copy gitu ya, teman-teman harus baca juga gitu ya, kayak apakah ini relevan dan memang apakah ini dibutuhkan apa enggak gitu. Dan sebarkan konten melalui Oriflame Apps ya teman-teman ya. Saat ini tuh untungnya non-member pun sudah bisa mengakses web Oriflame. Non-member pun sudah bisa kita kasih link PBS-nya kita gitu kan. Jadi banyak cara untuk bisa berinteraksi dengan non-member pada saat kita mau mempromosikan tentang produk Oriflame, teman-teman. Nah, kayaknya materi aku itu sampai di sini, teman-teman. Udah banyak banget yang tadi udah aku bahas ya, teman-teman ya. Tentang bagaimana sih kita menyebarkan konten, bagaimana memulai konten apa yang bagus untuk di sharing ya. Selanjutnya aku akan ditemani teman-teman webinar kali ini, itu aku akan ditemani oleh salah satu beauty entrepreneur dari Oriflame Makassar. Dia adalah top nomor 3-nya Oriflame Makassar, teman-teman. Kak Desi Krisma yang saat ini sudah berada di title Sapphire Director dan juga sedang kualifikasi untuk menjadi Diamond Director. Nah, Kak Desi akan berbagi best practice sharing tentang apa yang sudah dilakukan sama Kak Desi Krisma, bagaimana dia menyebarkan konten melalui sosial media. Tapi sebelumnya aku mau coba mic test dulu nih. Tes mic-nya Kak Desi. Sebentar ya. Oke. Kak Desi mic-nya boleh silakan di-unmute. Halo Kak. Selamat pagi. Pagi. Yeay. Kali ini kita webinarnya LDR ya. Aku di rumah. Biasanya kalau kita webinar berdua tuh teman-teman, aku kadang biasanya di rumahnya Kak Desi bareng-bareng. Nah, Kak Desi apakah sudah siap untuk berbagi tentang materi social selling SRPO Share di sore hari ini buat teman-teman? Yes, siap Kak. Siap ya, baiklah. Aku akan jadiin Kak Desi sebagai host dan Kak Desi bisa mulai, sebentar ya, Kak Desi bisa mulai untuk membagikan materinya ke teman-teman agar teman-teman ini ternyata masih ada slide, agar teman-teman bisa langsung mendapatkan juga best practice sharing dari Kak Desi Krisma. Sebentar ya. Kak, ini aku share screen atau enggak, langsung aja nih Kak Des, langsung aja. Nanti aku jadiin Kak Desi sebagai host, jadi bisa diklik-klik langsung slide-nya. Oke deh. Oke, silakan. Teman-teman silakan didengarkan ya sharing dari Kak Desi Krisma. Hai teman-teman semuanya. Kenalin, namaku Desi Krisma. Titelku saat ini adalah Sapphire Director dan sedang kualifikasi menuju ke Diamond Director. Doainnya semoga lancar ya. Entar nih, kok nggak bisa next ya, Kak? Kak Fa, kok aku nggak bisa next ya? Oh ya, ini aku yang klik apa Kak Fa yang klik ya? Oke. Teman-teman, buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat lagi dengan aku, atau mau misalnya lihat contoh-contoh konten-konten yang biasa aku share, konten-konten tentang Oriflame yang biasa aku share, boleh banget follow aku di Instagram di DESY_KRISMA. Jadi aku tuh emang aktifnya di Instagram ya teman-teman ya. Nah, sekarang tadi kita udah dapat banyak banget materi dari Kak Fa ya. Nah, sekarang aku mau sharing ke teman-teman bagaimana sih caranya aku jualan produk Oriflame atau membagikan konten-konten tentang Oriflame di sosial media. Nah, sebagai pembukanya, aku mau kasih satu teori untuk para pebisnis dan yang berhubungan dengan menjual produk, berhubungan dengan materi training saat ini, yaitu teori dari Seth Godin yang dia itu bilang, don't find customers for your products,
but find products for your customer. Yang artinya uh, kita tuh jangan nyari pelanggan untuk produk kita, tapi kita nyari produk untuk pelanggannya kita. Nah, gimana tuh? Jadi gini ya, aku kasih contoh yang paling mudah misalnya kita jualan obat sakit kepala. Daripada nih kita capek-capek nih cari orang yang kalau misalnya kita nyediain produk dulu, misalnya kita punya obat sakit kepala, terus kita mau jualan obat itu berarti kita nyari customer pelanggan yang lagi sakit kepala gitu kan, daripada kita capek nyari orang yang sakit kepala, mending dibalik. Jadi kita punya customer yang sakit kepala dan kita nyari produk apa yang dia butuhkan, lalu kita datanglah kita menawarkan obat sakit kepala yang pastinya dibutuhkan sama si orang itu. Kalau kayak gitu dibeli nggak obatnya? Dibeli dong ya, karena dia lagi butuh pada saat itu. Nah, sebenarnya ya teori Seth Godin ini udah lama banget ya teman-teman ya. Ini juga teori ini udah sering lalu lalang gitu, sering aku lihat kalimat ini orang-orang bawain materi, terus aku juga sering lihat orang-orang share, posting dan segala macam, tapi aku lihat gitu aja, aku baca, aku mengerti kalimatnya, tapi aku belum paham dan aku belum praktekkan cara ini ke dalam bisnis aku, yaitu Oriflame. Aku belum praktekkan pada saat aku menawarkan produk Oriflame ke pelanggan. Tapi aku coba pahami, ada suatu training waktu itu yang bahas teori ini, dan aku coba pahami, aku ulang-ulang baca kalimat ini, akhirnya aku paham mengenai konsep ini, lalu aku cobain konsep ini, dan akhirnya kebukti sama aku, wah ternyata emangnya lebih enak berjualan dengan teori ini ketimbang yang cara aku yang lalu gitu. Lebih kelihatan lebih santai, tapi hasilnya besar, hasilnya banyak. Kita sedikit mengeluarkan effort, tapi hasilnya banyak, teman-teman. Nah, itu tadi aku kasih contoh kalau kita misalnya jual obat sakit kepala ya. Sekarang aku mau kasih contoh kalau misalnya kita jualan produk Oriflame. Misalnya apa ya? Lipstick. Nah, kalau kan produk Oriflame tuh banyak ya, teman-teman. Ada skincare, make up, parfum, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita pilih, misalnya nih bulan ini lipstiknya lagi diskon, terus kita pilih, oh aku mau jualan lipstik deh, terus aku mau jualan lipstik, berarti sekarang aku nyari orang-orang yang kira-kira akan beli lipstik aku ini. Kayak gitu. Dulu aku kayak gitu, aku lihat produk apa yang lagi diskon, terus aku nyari orang-orang yang kira-kira mau beli produk lipstik aku ini. Nah, aku list lah tuh namanya, aku bikin list, lalu aku hubungin satu-satu orang ini. Nah, kira-kira misalnya nih teman-teman adalah salah satu dari target pelanggannya aku. Terus teman-teman lagi nggak butuh lipstik, apalagi di masa sekarang ini ya, kita lebih sering pakai masker, jadi pakai lipstik pun nggak kelihatan ya. Nah, kalau misalnya kita lagi nggak butuh lipstik, terus tiba-tiba ada yang datang nawarin kita lipstik, kira-kira kita beli nggak ya? Tentu nggak ya teman-teman, atau mungkin kalau kita kasihan sama teman kita ini, kita akan beli. Tapi kemungkinan besar kalau misalnya si pelanggan ini tidak butuh, dia akan mencari 1001 alasan untuk menolak penawarannya kita. Nah, tapi kalau kita nge-list, kalau kita melakukan list pelanggan dulu, jadi kita list nih pelanggannya kita dulu, habis itu kita lihat nih pelanggan kita satu-satu, lalu kita cari, wah pelangganku ini misalnya nih, siapa ya, aku mau sebut namanya siapa ya, biar gampang. Ami, misalnya Ami, aku nih, oh aku mau jualan deh sama Ami. Aku lihatlah tuh kesehariannya Ami, kira-kira dia butuh apa ya, kira-kira dia lagi punya masalah apa ya sekarang. Misalnya dia lagi
senang olahraga sekarang, atau misalnya dia lagi peduli banget sekarang dengan kulitnya, masuklah aku menawarkan produk skincare. Nah, kira-kira kalau kayak begitu, pasti akan lebih besar peluangnya kita untuk mendapatkan pelanggan daripada kita menawarkan produk ke orang yang belum tentu dia butuh. Karena kita datangnya dari kebutuhannya dia, lalu kita datang menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhannya dia, maka kemungkinan besar kita akan uh, diterima. Kayak gitu, teman-teman, konsep si teori Seth Godin ini. Nah, lalu lalu bagaimanakah aku menerapkan teori ini ke dalam pada saat aku menawarkan produk Oriflame. Tadi aku udah kasih contoh singkat aja. Nah, di training kali ini, di sharing aku kali ini, aku akan bahas lebih detailnya lagi. Dimulai dari pertanyaan, aku jualan di mana sih? Jadi teman-teman, aku tuh banyakkan sekarang nih, aku banyakkan jualan di Instagram dan di WhatsApp. Jadi kalau di Instagram itu aku sering posting story, dan aku biasanya bikin konten-konten juga tentang misalnya review produk, atau aku suka banget bikin video-video yang menunjukkan keseharian aku, tapi di keseharian aku itu aku selipin ada produk-produk Oriflame yang aku pakai. Terus aku juga sering nunjukin aktivitas hari-hari aku yang sebenarnya aku nggak terlalu nge-highlight produk itu, tapi aku munculin produk Oriflame biar orang tahu bahwa emang tiap hari ini aku pakai produk Oriflame. Jadi kayak orang itu ngeh kalau Oriflame itu udah jadi lifestyle aku. Terus kalau aku juga jualan di media-media sosial lainnya ya, kayak misalnya Facebook, biasa aku pakai juga sama Messenger. Tapi untuk sekarang ini aku lebih banyakkan itu di Instagram dan di WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp itu aku gunakan untuk call to action. Kalau misalnya aku habis promosiin produk, aku arahkan orang-orang ngechat aku di WhatsApp atau DM Instagram. Terus aku juga pakai WhatsApp untuk japriin pelanggan-pelanggan aku. Lalu aku jualannya ke siapa aja? Aku jualannya itu 80% ke orang-orang terdekat dan 20%-nya itu ke orang-orang yang aku belum kenal. Jadi belum kenal gimana maksudnya? Jadi followers aku di Instagram itu tidak semuanya aku kenal ya tentunya. Jadi pada saat aku bikin promosi-promosi, aku posting-posting promosi, biasanya ada aja yang orang-orang yang nggak aku kenal sebelumnya yang mau beli produk itu. Jadi dari situlah aku bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Nah, lanjut, bagaimana sih kita bisa masuk untuk menawarkan produk Oriflame ke pembeli pakai teori Seth Godin itu tadi. Jadi kayak gini teman-teman, jualan itu sama dengan atau jualan itu adalah memberi solusi. Jadi kita bukannya hanya memberikan produk, tapi kita memberikan solusi. Jadi ingat baik-baik ya kata-kata ini. Nah, kalau kita datang menawarkan solusi, itu akan lebih diterima sama orang ketimbang kita datang hanya menawarkan produk. Nah, terus bagaimana caranya kita mengetahui solusi, terus apakah kita juga bisa dipercaya sama orang ketika kita datang-datang tiba-tiba terus mau ngasih solusi sama masalahnya, nanti dibilang, ih siapa nih sok tahu banget datang-datang ngasih solusi gitu ya. Jadi nggak langsung pada saat kita baru memulai, apalagi buat teman-teman yang baru ya, pada saat teman-teman baru mulai bisnis Oriflame, terus teman-teman baru mulai jualan, terus tiba-tiba teman-teman mau langsung masuk ke pelanggannya, terus langsung kasih solusi, yang nggak gitu juga ya. Jadi kita mulai dulu dari membangun kepercayaan si customer kita. Membangun kepercayaan si customer kita ini gimana?
Ya dengan uh, posting konten atau memperlihatkan kalau kita tuh pakai produk Oriflame. Jadi buat teman-teman nih yang baru-baru, uh, uh, itu makanya biasanya kan upline-upline-nya pasti kalau teman-teman baru bergabung itu selalu diarahkan untuk memilih 3 atau lebih produk Oriflame yang akan dicoba dulu untuk pakai. Habis itu baru menawarkan ke pelanggan-pelanggannya kan ya. Itu tujuannya untuk apa? Ya untuk ini. Kalau misalnya teman-teman udah punya 1 produk, 2 produk, 3 produk, teman-teman bisa pakai terus rasakan manfaatnya dan itulah yang teman-teman share, itulah yang teman-teman bisa buat sebagai jadi konten dan nanti pelanggan-pelanggannya akan lihat. Jadi nggak langsung ya, misalnya ini teman-teman baru memulai jualan, ya nggak langsung bisa jualan nggak langsung bisa pakai teori Seth Godin tadi. Jadi kalau misalnya baru-baru, ya bolehlah teman-teman ngejapri apa ngejapri teman-teman dekatnya untuk kirimin mungkin katalog bentuk PDF, terus kirimin gambar-gambar promo yang kayak gitu-gitu aja dulu, cara-cara basic aja dulu, sambil teman-teman membangun kepercayaan ke pelanggan dengan mulai membuat konten-konten atau mulai membuat review-review produk Oriflame kayak gitu. Karena kalau teman-teman baru banget nih, terus tiba-tiba teman-teman mau pakai teori Seth Godin, ya gimana ya, kurang akan dipercaya karena teman-teman sendiri itu belum menggunakan produk Oriflame, kecuali nih kalau sebelumnya teman-teman emang udah pernah pakai produk Oriflame dan udah lama pakai produk Oriflame kayak gitu. Jadi uh, jangan datang-datang ngasih solusi, tapi teman-teman juga belum membangun kepercayaan. Jadi harus sering-sering posting ya. Postingnya itu bukan cuma 1-2 kali ya teman-teman, tapi kepercayaan itu dibangun nggak cuma 1 kali kan, harus dilakukan berulang-ulang dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk teman-teman apalagi yang baru-baru harusnya bisa tuh lebih sering lagi untuk posting mengenai produk-produk Oriflame dan mengenai review-review produk Oriflame kayak gitu. Terus gimana sih aku biasanya bikin bikin konten? Aku biasanya bikin konten tuh sederhana banget sih teman-teman ya. Aku biasanya cuma pakai handphone aja. Aku punya kamera tapi aku jarang banget pakai kameraku. Jadi aku banyakkan tuh pakai HP aku aja karena ringkes cepet gitu ya. Rekam pakai kamera HP, terus langsung diedit. Aku biasa editnya pakai InShoot, diedit pakai InShoot lalu langsung bisa diposting di sosial media. Gerakannya cepet gitu kalau pakai HP. Kalau pakai kamera lama, mindahin filenya lagi lama. Uh, Kak, kasih tahu dong. Ada yang nanya, HP-nya merek apa? HP aku iPhone 6s. Jadi HP-nya nggak mesti bagus-bagus amat, nggak mesti mahal-mahal amat ya teman-teman. Yang penting apa ya? Yang penting bagus deh kameranya gitu ya. Kalau HP-HP sekarang kan udah ini kan, udah pada bagus-bagus kan kameranya kan. Aku sambil baca-baca ini ya. Ternyata banyak yang, "Loh gimana Kak caranya nyari orang sakit kepala?" Oh ya, "Loh gimana Kak nyari orang sakit kepala tanpa kita bertanya apakah Anda sakit kepala?" Berarti kita nyari-nyari juga. Kita nyari juga bukan sih? Aku kurang ngerti ya. Itu tadi cuma contoh ya sakit kepala. Nah, nanti aku akan bahas bagaimana kita bisa tahu masalahnya orang itu dan kita bisa masuk untuk menawarkan solusi. Nanti ada di slide berikutnya. Terus ini ada juga, tapi Kak, kadang juga kita promosi ada-ada aja yang pesan walaupun tidak sebanyak, ada-ada saja yang pesan walaupun tidak sebanyak pas awal-awal jualan pada saat member baru. Aku kurang ngerti ya gimana. Tapi Kak, kadang juga kita promosi ada-ada saja yang pesan walaupun tidak sebanyak pas awal-awal jualan. Oh, berarti
lebih banyak pas awal jualan ya? Itu mungkin karena semangatnya deh. Biasanya nih ya, kalau kita baru-baru gabung, baru-baru mulai bisnis, itu semangat kita lagi membara-bara gitu kan. Jadi kita apa ya? Kalau semangatnya kita lagi hot-hotnya gitu ya, lagi panas-panasnya, kita pasti bakalan rajin banget untuk nawarin produk ke orang. Dan hasilnya pasti ya sejalan, kita juga akan dapat banyak pesanan kayak gitu. Aku kurang ngerti sih ini pertanyaannya gimana. Aku lanjut aja ya. Tentu bagus kamera Kakak Desi. Ya, teman-teman, aku juga mau kasih tips. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau ngambil foto atau video, yang paling penting itu selain kameranya bagus, tapi nggak harus mahal-mahal banget. Yang paling penting itu adalah cahaya. Jadi aku nggak pernah bikin video malam. Aku selalu bikinnya itu pagi ataupun siang. Terus aku bikinnya itu cari tempat di mana cahaya itu banyak banget. Cahayanya banyak. Aku biasa bikin, kalau bisa teman-teman lihat yang video yang produk andalan yang saya pakai tiap hari ini yang di slide, itu saya bikinnya di depan jendela. Itu tepat banget di depan jendela karena teman-teman lihat background saya itu adalah gorden. Saya pakai gorden sebagai background. Terus yang lain-lain ini juga semuanya saya bikin siang hari dan di tempat yang ada yang banyak cahayanya, yang terang. Kalaupun misalnya saya bikin dalam ruangan dan cahayanya kurang, saya biasanya pakai bantuan ring light teman-teman, atau lampu ring light apapun deh yang bisa bikin ruangan itu jadi terang. Jadi kuncinya tuh satu, harus terang. Jadi biarpun kameranya bagus, tapi kalau juga cahayanya kurang, itu akan jadi nggak bagus kontennya. Oke, lanjut. Nah, terus ide-ide videonya aku dapat dari mana? Biasanya aku lihat-lihat di Pinterest teman-teman, terus aku juga lihat-lihat di YouTube, aku lihat-lihat di Instagram, pokoknya nyari-nyari aja. Kalau misalnya kita ada suka sama konsep kontennya, itu aku biasanya catat, oh aku mau bikin nih yang versi produk Oriflame-nya, kayak gitu. Terus sekarang nih ya, kan emang lagi rame-rame banget ya di TikTok ya teman-teman, orang jualan, orang sharing tips. Nah, ide-ide itu banyak banget sekarang teman-teman di TikTok. Jadi di Pinterest kata kuncinya apa Kak? Ya terserah teman-teman. Biasanya aku cari tentang Oriflame atau misalnya video-video. Nah, apalagi ya, pokoknya yang muncul di home aja, terus kayak di search. Aku random sih, nggak melulu cari dengan kata kunci yang khusus gitu, nggak. Aku random aja. Tiba-tiba lihat konten bagus, aku catat. Oh bisa nih aku bikin kayak gini, aku catat lah. Nah, sekarang aku merekomendasikan TikTok sebagai rekomendasinya teman-teman, karena TikTok sekarang lagi rame banget dan di sana tuh ada banyak video-video inspirasi yang bisa kita contoh teman-teman untuk bikin. Mau jualan produk atau mau jualan tentang peluang bisnis Oriflame, itu bagus banget di TikTok. Jadi yuk kita rame-rame ramein TikTok dengan konten-konten Oriflame. Oke, sekian pembahasan aku mengenai konten. Aku lanjut lagi ke slide berikutnya. Terus ini juga kisah di balik produk ini bagus banget ya teman-teman ya. Ini salah satu konten yang bagus banget teman-teman buat, karena orang tuh selalu suka dengan cerita. Orang tuh selalu suka baca kisah. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mungkin sekarang yang ada yang kayak aku yang bermasalah banget dengan jerawat. Kalau sekarang jerawatnya masih banyak, kesempatan lah tuh teman-teman ngambil foto before, lalu teman-teman lakukan perawatan boleh gunakan produk yang kayak aku pakai itu, aku pakai face washnya Pure Skin dan aku combine dengan skincare dari Optimals Radiance. Nah,
kalau kayak gini tuh teman-teman nanti bisa bikin, misalnya di Instagram teman-teman bisa bikin satu hari teman-teman cerita tuh perjalanannya teman-teman untuk berjuang membasmi jerawat-jerawat nakal kayak gitu. Pasti banyak banget yang respon teman-teman, karena aku udah buktiin kalau kita nge-share produk dan membagi kisah kita di balik produk itu, apa apa sih, netizen-netizennya kita bakalan menerima dengan baik dan merespon dengan baik. Lanjut, kok ini balik ya slide-nya. Nah, ini. Jadi aku bakalan ngasih tips nih ke teman-teman bagaimana caranya kita bisa menemukan pelanggan dan menemukan produk yang sesuai atau yang dibutuhkan sama si pelanggan kita tadi. Ini sama ya kayak pertanyaan dari siapa tadi ya, Agus ya. Nah, jadi gimana nih caranya kita tahu kalau orang itu lagi sakit kepala gitu ya. Jadi teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kan kita list dulu ya si calon-calon pelanggan yang kita mau tawarin produk. Setelah kita list, kita kepoin tuh Instagramnya kah, atau sosial medianya kah, sosial media yang lain kah, atau mungkin kalau misalnya dia teman dekatnya kita bisa ngobrol gitu ya sama dia. Dari sosial medianya kita kan bisa lihat ya kesehariannya orang. Mungkin dia sekarang lagi sering-seringnya posting tentang kesehatan, terus dia lagi rajin-rajinnya olahraga, terus dia lagi rajin-rajinnya sharing tentang makanan-makanan sehat. Nah, kalau kayak gitu berarti kita bisa masuk kasih produk Oriflame. Produk apa? Pastinya produk NutriShake. Jadi kita nggak, pada saat kita ngelihat dia posting itu, kita nggak langsung komen dia atau misalnya chat dia, di Oriflame ada loh produk NutriShake. Enggak, teman-teman. Jadi mulai dulu dari pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan-kegiatannya dia. Misalnya, kamu sekarang rajin ya olahraga kayak gini-gini segala macam. Kamu ikut program apa? Kamu ada ikut program nggak? Atau kamu misalnya nge-gym nggak sekarang? Atau cuman olahraga di rumah kayak gitu. Terus teman-teman boleh nanya-nanya tuh, ngobrol-ngobrol seputar kesibukannya dia itu. Masuklah teman-teman, aku juga lagi ini nih, lagi suka olahraga. Kalau misalnya teman-teman emang suka olahraga kan, atau misalnya kayak gini, aku mau dong, kamu biasanya kalau olahraga lihat video-video apa, aku mau dong linknya kayak gitu. Jadi bikin interaksi dulu, bikin dulu orang itu si pelanggan itu bikin obrolan dulu tentang aktivitasnya itu. Jadi biar teman-teman nyambung sama dia. Nanti setelah teman-teman udah enak nih ngobrolnya, udah nyambung, barulah teman-teman masuk untuk kasih produk. Barulah teman-teman kasih tahu, di Oriflame ada juga loh produk well-being, namanya itu NutriShake kayak gini. Teman-teman bolehlah kirim gambarnya NutriShake. Aku udah sering sih minum ini, aku udah ini segala macam. Setelah aku minum yang ini aku rasain. Teman-teman ngobrol lah kayak gitu, tapi ngobrolnya nggak usah terlalu kaku dan nggak usah yang biasanya kan teman-teman save tuh materi-materi tentang NutriShake terus dikirim ke dia materi-materi yang panjang banget. Nggak usah kayak gitu, lebih ke tanya jawab aja sama dia kayak gitu, ngobrol-ngobrol biasa aja. Nah kalau kayak gitu dia akan lebih terbuka sama kita dan dia akan bisa membuka diri untuk mendengarkan penjelasan dari kita ketimbang kita kasih dia banyak bacaan lalu banyak materi-materi dan berharap dia baca. Mending kita bikin obrolan tanya jawab gitu yang singkat-singkat kayak gitu. Terus juga misalnya satu contoh lagi nih, kalau misalnya dia sekarang ini lagi sering posting tentang perawatan wajahnya, dia sekarang ini sering posting tentang kondisi kulitnya dia. Nah, kita bisa masuk tuh kasih penawaran tentang skincare.
Kayak gitu teman-teman. Jadi pertama kepoin dulu pelanggannya biar kita tahu apa kebutuhannya, lalu barulah kita cari produk apa sih di Oriflame yang bisa aku kasih, yang bisa aku rekomendasikan ke dia. Nah, biar lebih enak kerjanya, biar lebih rapi, teman-teman bikin daftar pelanggan yang isinya tuh kalau aku sih daftar pelanggannya isinya biasanya nama itu biasanya aku isi pakai nama akun sosial medianya dia, misalnya nama Instagramnya dia kayak gitu. Jadi kalau aku buka catatan aku bisa gampang nyari si akunnya dia. Nah, terus tulis nama, terus tulis masalahnya apa, terus tulis produknya apa, terus di kolom berikutnya lagi bisa teman-teman taruh keterangan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tawarin, udah, tapi bisa teman-teman tulis di keterangannya udah ditawarin tapi belum punya duit misalnya. Nah, itu kan nanti bulan depan mungkin kan atau berapa minggu ke depan teman-teman bisa buka lagi catatannya, jadi teman-teman bisa lihat oh yang ini kemarin aku udah tawarin tapi dia belum beli karena dia belum punya uang, sekarang tanggal baru gajian nih, kayaknya bisa tuh aku masuk lagi ke dia, ajak lagi dia ngobrol lagi, tawarin lagi produk kayak gitu. Itu bagusnya kalau kita punya catatan, jadi kita punya data yang bisa kita follow up seperti itu. Wah, strategi yang baru tahu. Thank you Kak Desi, sama-sama Gus. Jadi udah ngerti ya sekarang ya. Lanjut. Sorry. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menawarkan produk, jangan langsung datang. Kok slide-nya goyang-goyang ya? Jangan langsung datang, tiba-tiba datang langsung nawarin produk ya, tapi mulai obrolan dengan pertanyaan-pertanyaan dulu. Biar ada interaksi dulu dari kita dengan si calon pelanggan. Nah, kalau tiba-tiba kita langsung apalagi kalau kayak belum lama sapa-sapa gitu ya, udah lama nggak ngobrol terus tiba-tiba kita datang nawarin produk, lama-lama kita di blok ya sama teman kita itu. Ya balikin lagi ke diri kita ya teman-teman, kalau misalnya kita dapat WA gitu tiba-tiba dari teman lamanya kita, sebenarnya sih kita kangen sama dia, kita rindu sama dia, tapi kok dia datang-datang nawarin produk ya, gitu kan nggak enak ya. Kadang kita ilfeel gitu ya, aduh nih orang ngajak ngobrol dulu kayak atau gimana gitu ya, tiba-tiba nawarin produk aja. Jadi ya ngobrol dulu, nanya-nanya dulu kegiatannya apa, terus kayak nanya-nanya tentang kesehariannya dia, atau kalau misalnya teman-teman udah kepoin tadi ya nanya-nanya tentang yang dia lagi suka sekarang ini. Kalau begitu kita akan dapat feedback yang bagus dari si pelanggan. Lalu setelah dimulai dengan pertanyaan, akhiri dengan call to action. Jadi jangan sampai nih teman-teman terhanyut ngobrol sama si pelanggannya, tapi teman-teman nggak tahu tujuannya. Jadi ingat tujuannya adalah kita mau menawarkan produk misalnya skincare. Jadi mungkin nggak hari itu juga, tapi jangan kelamaan juga ya, jangan sampai seminggu gitu, jangan. Jadi mungkin aku sih biasanya besokannya atau paling lama 2 hari lah aku langsung tawarin produk. Biasa juga kalau misalnya dia udah enak banget nih diajak ngobrol, kayaknya udah terbuka banget nih, aku udah tepat banget nih masuk untuk nawarin produk. Nah aku masuk hari itu juga, saat itu juga pada saat ngobrol kayak gitu. Jadi ingat jangan sampai teman-teman terlena ngobrol sampai-sampai lupa. Biasanya sih kalau udah asik ngobrol nih, apalagi kalau misalnya teman lama kita yang ya kan yang udah lama banget nggak ngobrol, akhirnya melenceng obrolannya kemana-mana. Jadi kita susah lagi tuh nyambungin. Wah tadi aku mau nawarin produk nih kayak gini. Jadi ya teman-teman pintar-pintar aja ngalirin obrolannya supaya bisa sampai ke penjualan produk. Oh, ada lagi nih pertanyaan dari Paramita. Pak mau nanya nih, gimana kalau ada teman yang nanyain harga produk terus kita kasih tahu harganya tapi jawabannya enggak
mungkin karena kaget sama harganya itu gimana sih Kak? Um, ya ujung-ujungnya pasti kita akan kasih tahu harga ya, tapi lebih bagus kalau urutannya kita kasih tahu dulu nih manfaatnya apa, baru kita kasih tahu harganya. Makanya tadi aku bilang ajak ngobrol dulu tentang apa masalahnya dia, kita ngobrol dulu masalahnya dia, baru kita masuk dengan solusi produk. Kita kasih solusi dengan menawarkan produknya kita. Baru habis itu kita jelaskanlah produknya kita. Pada saat kita udah kasih tahu harganya dan dia tidak cocok dengan harganya, teman-teman boleh masuk tuh tawarin jadi member. Kalau kamu mau harga lebih murah, boleh kamu jadi member aja kayak aku. Jadi kalau misalnya kamu jadi member, itu dapat diskon 23%. Terus juga kalau misalnya masih kemahalan setelah diskon, dia ajakin aja uh, ajakin aja untuk mulai juga merekomendasikan produk Oriflame, atau kamu mau jualan produk Oriflame, nanti keuntungan penjualannya yang kamu dapetin itu bisa kamu pakai untuk beli produknya kayak gitu. Kalau misalnya dia udah tertarik nih sama produknya, dia pasti bakalan cari cara untuk beli produk itu. Tapi kalau misalnya dia udah dikasih beberapa saran, dikasih beberapa opsi dan dia masih nggak mau, ya udah teman-teman, kita kan cuma datang kasih solusi ya, kasih tawaran. Kalau misalnya orang nggak mau ya nggak apa-apa, jangan dipaksa juga. Jadi jangan meninggalkan kesan buruk sama si pelanggannya kita. Mungkin pada saat itu dia emang lagi kesulitan atau dia lagi nggak bisa beli produknya kita, jadi akhiri aja obrolannya dengan ngomong, oh ya nggak apa-apa kalau misalnya nanti produk ini ada diskon yang lebih murah, nanti aku kabarin kamu ya, kayak gitu. Atau misalnya, oh ya nanti kalau misalnya kamu udah mau beli, nanti jangan sukar hubungi aku ya, nanti kalau misalnya ada promo-promo lagi aku kabarin kamu ya, kayak gitu. Atau teman-teman bisa misalnya mencari rekomendasi produk yang lebih murah. Misalnya nih awalnya teman-teman kasih dia rekomendasi Novage, teman-teman bisa turun tuh ke Optimals atau bisa turun lagi ke basic skincare kayak gitu. Terus ada juga nih yang nanya, tahu nggak produk apa yang bisa ngilangin milia? Aku udah coba scrub esensial masih ada. Setahu aku sih kalau milia itu uh, harus banyak-banyak scrubbing. Jadi kalau misalnya nggak cocok sama scrubnya esensial, boleh pakai scrubnya Pure Skin. Mungkin kalau aku cocoknya scrubnya Pure Skin. Milia itu beda ya sama beruntusan. Oke Kak, terima kasih banyak, sangat bermanfaat. Tonjol. Oh ya, oke. Oke deh teman-teman ya. Sekian dari sharing aku sore ini. Semoga apa yang pengalaman yang aku udah share, semoga bisa menjadi masukan juga buat teman-teman. Teori Seth Godin ini, kalau misalnya teman-teman udah paham dan teman-teman aplikasikan, pasti akan pasti akan berhasil kayak aku gitu ya teman-teman ya. Jadi coba aja, teman-teman bisa mulai coba pakai teorinya Seth Godin ini, karena aku sendiri udah buktiin aku jualannya lebih mudah dan hasilnya lebih banyak ketimbang aku pakai yang cara lama aku. Kayak gitu. Sekian dari aku dan thank you dari aku dan Pak Robert. Thank you ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau bertanya mungkin gimana, tergantung dari Ibu Fa. Apakah kita masih membuka sesi pertanyaan atau tadi aku udah jawab sih yang udah nanya Kak Fa. Hai Kak. Oke. Ya. Di sini.
Oke, baiklah teman-teman. Tadi kita udah dapat banyak sekali ya sharing dari Kak Desi dan juga sekaligus tadi kayaknya udah ngejawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang langsung ditanyain sama Kak Desi dan beberapa dari pertanyaannya tadi itu apa namanya udah kejawab juga ya. Tapi ada pertanyaan nih kayaknya yang ke skip Kak yang belum kejawab atau udah aku coba baca ya. Kak mau nanya nih gimana kalau ada teman yang nanyain harga produk. Terus kita kasih tahu harganya, tapi jawabannya enggak, mungkin karena kaget sama harganya. Itu gimana cara mengatasi penolakan sih ini? Gimana Kak Desi? Kalau pernah nggak ngadepin case seperti itu? Tadi aku udah jawab, Kak. Oh, udah. Udah ya. Oke, Oke. baiklah. Kayaknya udah sih, kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, sekarang aku mau bertanya nih ke teman-teman. Ini ada pertanyaan ada dari Kak Cindy. Kak Cindy katanya mau nanya. Boleh Kak Cindy diketik aja pertanyaannya apa gitu ya. Nanti bisa kita jawab bareng-bareng. Silakan ya Kakak Cindy ya, diketik aja pertanyaannya. Sembari kita nunggu Kakak Cindy untuk nanya ya, karena kita masih punya berapa menit lagi sih? Kita masih punya kurang lebih sekitar 5 menit lagi, teman-teman. Uh, Sudahkah teman-teman menggunakan atau mengaplikasikan SRPO Share ini pada saat teman-teman melakukan metode penjualan, gitu ya? Dan kalau misalnya teman-teman belum, teman-teman artinya sudah bisa memulai untuk mengaplikasikan metode ini. Terus kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti webinar ini, apa yang teman-teman dapatkan atau ilmu baru apa sih yang teman-teman dapatkan dari materi social selling share malam ini? Ini pertanyaan tadi dari Kak Cindy. Gimana nih? Pertanyaan dari Kak Cindy, kita laptopnya ngehang. Bagaimana kalau downline kita mengikuti kita kalau kita tidak promosi tapi kita jualan japri? Maksudnya gimana ya? Bagaimana kalau downline kita mengikuti kita kalau kita tidak promosi tapi kita jualan japri? Aku ngerti nih, Kak. Oke, silakan Kak. Jadi maksudnya dia cuma jualannya japri-japri aja, tapi tidak promosi ya. Oke, ya. Nah, gimana tuh kalau misalnya kayak gitu terus akhirnya keduplikasi sama downline-nya? Kalau aku sih jangan ya, karena yang tadi aku bilang di slide pertama, pada saat kita japri kan apa ya? Kalau misalnya kita tiba-tiba japriin, misalnya teman kita untuk nawarin skincare gitu ya, tapi kita nih di sosial media nggak pernah posting-posting tentang skincare, nggak pernah video-video tentang pada saat kita menggunakan skincare itu, kita akan kurang dipercaya sama si pelanggan kita ini, sama si teman kita ini. Lebih akan dipercaya kalau misalnya teman kita ini sebelum-sebelumnya udah ngeliat tuh kita sering pakai skincare Oriflame, terus udah ngebaca testimoni kita, udah melihat progres kita dari yang sebelum kita pakai skincare Oriflame dan setelah pakai Oriflame. Kalau sebelumnya dia udah lihat di sosial media kita, lalu kita masuk untuk menjapri dia, itu akan lebih dipercaya lagi sama dia ketimbang kita nggak pernah promosi sama sekali di sosial media, terus tiba-tiba kita datang menawarkan produk. Lebih baik kalau kita promosi dulu, baru kita japriin orang. Jadi promosi dan japri itu adalah dua hal yang harus kita lakukan beriringan. Jadi nggak bisa cuma japri aja tanpa promosi. Karena promosi itu tujuannya juga untuk membangun kepercayaan kepada si calon pelanggan-pelanggan yang akan kita japriin. Kayak gitu. Terus juga downline kita juga akan ngeduplikasi caranya kita. Nah, kalau misalnya ya teman-teman kita hanya japri-japri, ya apa bedanya kita sama penjual-penjual yang lain-lain gitu ya. Kan kita diajarin sama Oriflame untuk cara menjualnya itu adalah social selling atau yang materi-materi yang udah disampaikan di webinar ini. Jadi harus promosi dan japri. Benar. Pertanyaan dari Lala,
Kak, ketika kita membangun bonding dengan calon konsumen, biasanya kakak kasih batasan berapa lama, 5 menit atau 10 menit atau lebih kah? Lihat aja dari obrolannya, apakah si pelanggan kita ini masih enak diajak ngobrol, masih welcome untuk diajak ngobrol apa enggak. Kalau obrolannya udah agak canggung, terus udah kehabisan bahan, ya udah sudahi aja. Tapi kalau makin lama makin seru obrolannya, ya teman-teman bisa lanjut aja kayak gitu. Jadi aku nggak ada patokan sih mau berapa menit atau 5 menit atau 10 menit, enggak. Aku lebih ngelihat aja responnya si pelanggan ini yang kita ngajak, si teman kita ini yang kita ngajakin ngobrol. Kayak gitu Kak Fa. Oke, setuju ya teman-teman. Jadi itulah kenapa kita memiliki modul SRPO gitu ya, untuk ngebantu teman-teman itu agar teman-teman bisa menjadi pebisnis yang lebih profesional. Tentunya pada saat teman-teman akan produk Oriflame, teman-teman tahu tuh apa yang harus dilakukan, bagaimana membagikan konten seperti yang sudah kita bahas dan udah dibagiin sama Kak Desi, bagaimana akhirnya di modul kedua ya nanti teman-teman bisa belajar lagi tentang mengajak pelanggan, terus juga membangun bonding atau membangun koneksi ya dengan pelanggan-pelanggannya teman-teman. Nah, buat tadi Kak, siapa ya? Ini aku kebetulan pas apa namanya laptopku lagi ngehang teman-teman, aku nggak bisa ngelihat tadi pertanyaannya dari siapa, tapi buat kakak yang nanya tadi Kak Cindy ya kalau nggak mulai untuk mengaplikasikan metode SRPO Share ini sehingga akhirnya teman-teman itu bisa ngeduplikasikan juga ke downline-nya agar lebih nice gitu kan, lebih lebih beretika gitu ya saat teman-teman menawarkan satu produk ketimbang langsung japri, itu namanya hard selling teman-teman ya, dan memang di Oriflame itu tidak diajarkan seperti itu. Baiklah, teman-teman, karena waktunya kita terbatas ya untuk webinar kita di sore hari ini, maka kita akan akhiri aja ya materi